Shalom bagimu, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Sungguh hati saya dipenuhi sukacita menjumpai saudara hari ini, dan saya berharap saudara semua tetap sehat. Tentu kita patut menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan dan mengalamatkan segala sembah dan puji kita hanya kepada Dia, sebab Dia senantiasa menyertai serta menopang kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema Iman Bersama yang Menyelamatkan. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan sepanjang masa. Sebab karena kasih dan kuasa Tuhan sajalah kami dimungkinkan untuk kembali menikmati hari ini. Kami ada bukan karena kami kuat dan hebat, tetapi hanya semata oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 19-20. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudaraku, dosamu telah diampuni." Saudara-saudaraku, harus diakui bahwa popularitas Tuhan Yesus telah menarik begitu banyak orang dari berbagai daerah untuk datang mendengar pengajarannya. Bukan hanya mendengar pengajarannya saja, tetapi banyak juga di antara mereka yang memiliki kepentingan untuk mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi di antara orang banyak itu terdapat juga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Begitu banyaknya orang yang datang berbondong-bondong dengan segala kepentingannya, mengakibatkan akses jalan tertutup bagi sekelompok orang yang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidurnya. Akhirnya mereka naik ke atas atap. Di sana mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat betapa besar iman orang-orang yang mengusung sahabatnya yang sakit itu, dan karena iman mereka lah sehingga si lumpuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai momen ini sebagai sarana untuk menyatakan dirinya, tidak saja sebagai penyembuh sejati, tetapi juga sebagai pribadi yang berkuasa mengampuni dosa. Pendeknya, Dia sedang menyatakan diri sebagai Allah. Pasalnya, hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Narasi ini, saudaraku, tentu hendak mengajarkan bahwa iman komunal yang membangkitkan keberanian untuk bertindak, kuasanya sangat dahsyat. Perhatikan, mereka nekat melakukan apa saja asalkan si lumpuh bisa sembuh. Tanpa disadari, aksi mereka itu justru menjadi sarana penyataan diri Allah. Ekspresi iman itu mendatangkan kekaguman dari orang yang menyaksikannya. Itulah iman yang berbuah. Iman yang membuat orang sekitar semakin mengenal, takjub dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jujur harus kita akui, kita sering lupa bahwa iman selalu mewujud dalam tindakan. Kita kadang hanya mengaitkan iman dengan ritualisme semata. Akan tetapi, iman yang sesungguhnya terkait dengan cara kita menjalani hari ini, menyelesaikan pekerjaan, menyikapi perubahan, mengatasi masalah dan sebagainya. Karena itu kita harus ingat bahwa hidup kita adalah artikulasi iman kita. Dan banyak orang sedang menyaksikan hal itu. Karena itu jangan biarkan mereka salah mengenal Allah karena iman kita yang tidak berbuah dalam tindakan. Dari sinilah saya mengaminkan apa yang ditulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi lewat iman dalam perbuatan, orang mengenal siapa Allah. Saudara-saudaraku, si lumpuh menjadi gambaran dari begitu banyaknya anggota gereja, bahkan orang yang belum percaya, yang sungguh memerlukan bantuan dan pertolongan dari pribadi yang menyebut dirinya manusia beriman. Ya,
begitu banyak orang mengerang dalam penderitaan dan sangat merindukan kelepasan dari Tuhan. Dibutuhkan kesatuan iman dari mereka yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan untuk bersama-sama mengusung mereka datang kepada Tuhan Yesus agar mengalami kelepasan. Para pengusung menjadi gambaran bagi anggota gereja atau majelis gereja atau pengurus lembaga kegerejaan ataukah para hamba-hamba Tuhan yang selalu siap untuk memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kelumpuhan rohani karena beratnya tekanan hidup. Kita harus sama seperti sahabat si lumpuh dalam narasi Injil Lukas ini, yang tanpa banyak berkata-kata, tetapi bersegera dengan tindakan karena iman untuk membawa setiap orang yang lumpuh rohaninya bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan samanya lagi kita berkata, wait and see, tetapi bertindaklah sebelum saudara terlambat. Jangan sampai saudara dihakimi karena tidak berbuat apa-apa. Sebab sangat ngeri apa yang dicatat dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya yakin ada banyak orang yang sakit, baik jasmani maupun rohani di sekitar kita. Jika ada rekan yang sakit, mari kita doakan mereka. Kita berdoa bersama-sama dengan iman. Jika ada rekan kita yang sudah mundur dari Tuhan, mari kita doakan dengan iman dan bawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan menanggapi iman yang dibangun dalam kebersamaan. Tidakkah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 19? Jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.